Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi selanjutnya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Persediaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komponen sistem informasi. Oke, sebelum kita mulai, silakan Anda men-like dan men-subscribe materi ini. Ya. Di dalam komponen sistem informasi itu ada 6 ya, ada 6 komponen supaya bagaimana namanya komponen itu adalah bagaimana sistem informasi ini bisa berjalan ya. Tanpa satu komponen ini maka sistem informasi tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi ada perangkat keras, hardware, ada software, perangkat lunak, ada prosedurnya, ada jaringan dan komunikasi, basis data, database, dan juga people atau orang ya. Nah, kemudian ini adalah contoh dari komponen sistem informasi ya. Yang pertama adalah komponen sistem informasi pribadi. Jadi ibarat seperti kita punya komputer sendiri atau laptop ya, yang dimana komputer itu bisa kita gunakan pribadi. Jadi di sini ada komputer atau laptop, ada database, kemudian perangkat, ada data yang kita masukkan, dan kita juga informasi ya. Jadi misalnya kita mengoperasikan salah satu aplikasi di dalam komputer kita, maka itu menjadi komponen sistem informasi pribadi. Kemudian ada komponen sistem informasi grup kerja ya. Jadi di sini di dalam satu jaringan ya, contohnya ini adalah di kantor ya. Jadi bisa akses di pribadi gitu ya, kemudian bisa akses oleh orang di kantor tersebut, karyawan tersebut, dan ini mereka bisa menjalankan sistem informasi ini dengan menggunakan jaringan ya, data dan jaringan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian arsitektur informasi. Jadi kalau misalnya kita bilang arsitektur, berarti itu adalah suatu bangunan ya, bagaimana supaya informasi itu dibangun dengan baik ya. Nah, ada istilah yang sama dalam arsitektur informasi, ada arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga ini adalah sama pengertiannya. Oke, apa yang dimaksud dengan arsitektur informasi ya? Jadi arsitektur informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Jadi bagaimana kita butuhkan informasi apa dalam suatu organisasi atau dalam suatu sistem. Atau juga merupakan suatu bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi misalnya kita menggunakan Microsoft Word, tentunya untuk kita mengetik di Word. Kalau kita butuh formula atau rumus, kita menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi harus jelas kita harus mengetahui aplikasi atau software itu fungsinya untuk apa. Itu juga merupakan suatu desain sistem komputer secara keseluruhan ya, termasuk jaringan untuk memenuhi kebutuhan organisasi spesifik ya. Seperti contohnya kalau Anda sudah mengenal SAP ya, WMS itu adalah desain sistem komputer. Jadi ibaratnya hardware dan softwarenya itu harus terhubung, dan Anda tahu apa yang Anda harus lakukan di dalam software SAP ataupun dalam software WMS tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari skema arsitektur informasi ya. Jadi dia bentuknya seperti cycle ya, berputar ya. Jadi ibaratnya berputar ini berarti kondisi sistem informasi itu harus berjalan dengan baik ya, harus dalam keadaan kondisi menyala. Nah, di sini ada jaringan, ada network. Jadi seperti kita mengakses misalnya melakukan WMS, kalau misalnya jaringannya putus ya dia tidak akan berfungsi. Ya, tadi ini adalah 6 dari komponen tersebut. Nah, di dalamnya ini adalah sistem pendukungnya ya. Ada TPS, TPS ini adalah Transactional Processing System, MAS ini adalah Management Information System, DSS adalah Decision Support System, IS ini adalah Executive System, dan ES adalah Executive Information System ya. Jadi di mana ini dari level sistem pendukung paling bawah sampai ke atas ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh arsitektur informasi ya. Jadi ibaratnya dalam suatu perusahaan ya, atau dalam suatu kantor gitu ya. Ini ada database, kemudian terhubung dengan LAN ya. Kalau ini berarti sistem informasi adalah grup ya.
Ini ada komputer, ini ada divisi pemasaran penjualan, keuangan, dan produksi. Kemudian dia bisa terhubung juga di kantor cabang A. Kalau yang produksi bisa terhubung di pabriknya ya. Begitu juga sebaliknya, dari pabrik bisa menginformasikan apa kebutuhan produksi, kemudian ada jaringan, kemudian kantor pusat ya. Sama seperti kita di dalam praktikum WMS itu ada arsitektur informasi ya. Jadi misalnya di sini adalah adminnya, di sini adalah asdosnya, di sini baru Anda ya, seperti itu. Oke, sekarang apa saja yang dimaksud dengan jenis-jenis arsitektur informasi ya? Ada 3, ada tersentralisasi, ada desentralisasi, ada client atau server. Ya, ini kita akan bahas satu persatu. Tersentralisasi ya, maksudnya di sini adalah implementasi arsitekturnya terpusat ya. Pemrosesan data yang terpusat, semua proses dapat dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditunjuk untuk melayani suatu pakaian dalam organisasi. Ya, kebanyakan perusahaan yang tidak memiliki cabang menggunakan model seperti ini. Nah, ini adalah contohnya informasi atau misalnya aplikasi yang tersentral, yang tertanam, ya, yang terimplan. Contohnya apa ya? Contohnya seperti SAP kita ya, aplikasi SAP kita itu tidak bisa di-share di mana-mana, hanya tersentral, hanya bisa diakses di lingkungan APP, tidak bisa diakses keluar. Itu adalah tersentralisasi. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi ini ada server ya, atau mainframe-nya server sama ya, kemudian ada komputer ya, komputer. Jadi dia hanya terpusat di dalam server itu, ya, koneksinya hanya berdekatan di jaringan ini ya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah arsitektur desentralisasi ya, atau istilahnya terdistribusi. Nah, ini kebalikannya dari sentralisasi. Kalau terdistribusi adalah suatu konsepnya pemrosesan yang ibaratnya kebalikannya, berarti dia bisa di-sharing atau bisa disebar atau dia bisa dapat dilakukan di manapun ya. Jadi walaupun misalnya orangnya jauh, kita masih bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Contohnya apa? Contohnya seperti aplikasi WMS, itu adalah terdistribusi, tershare ya, jadi bisa Anda akses dimanapun. Nah, ini adalah gambarannya ya, tersentralisasi. Nah, ini ada istilah peer-to-peer. Peer-to-peer ini terdistribusi ya, ibaratnya aktivitas yang dijalankan di dalam server atau dalam satu PC itu akan sama dengan PC yang lain ya. Contoh, makanya seperti saya sampaikan, pernah kalau teman Anda bisa mengakses aplikasi WMS tersebut, pasti teman Anda juga bisa ya, karena itu semuanya tersentral dari server. Tidak ada ibaratnya aplikasi gitu ya, mungkin wah ini yang area di Jakarta saya mudahkan, kemudian yang di daerah Jawa tidak dimudahkan, tidak ya. Atau misalnya bandwidthnya diperkecil, tidak ya. Jadi sama ya. Jadi sini ada server, ini ada PC, ini ada PC. Nah, mungkin ada komputer servernya yang dia harus nyala. Jadi ini komputer servernya harus nyala. Kalau misalnya tidak nyala, ini akan mati. Ya, jadi mini komputer ini fungsinya ada untuk mempeer-to-peer ya, mendistribusikan dari server ke komputer, kemudian komputer akan ke PC. Oke, nah ini contohnya ya. Dari manapun bisa diakses ya, seperti itu. Oke, nah seperti ini ya. Nah, yang ketiga adalah arsitektur client server ya. Ini adalah suatu sembarang sistem ya, atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau lain ke server, sedangkan server ialah sistem atau proses yang menyediakan data atau lain diminta oleh klien ya. Jadi ibaratnya adalah klien sama server ini dia berbagi ya. Jadi ibaratnya suatu aplikasi yang terdiri dari klien dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan. Nah, ini hampir sama dengan terdistribusi, tapi kita akan lihat perbedaan di sini. Ya. Nah, jadi ada klien, ada jaringan, ada server ya. Ibaratnya dia servernya menggunakan komputer. Contohnya apa? Contohnya adalah mungkin yang pernah Anda melihat itu adalah rental, yaitu adalah menggunakan klien. Servernya ada di komputer tersebut. Ya, dia tidak menggunakan mainframe. Jadi komputernya ini adalah komputer server, komputer yang dapat mengoperasikan server. Dia tidak bisa menggunakan yang lain. Ya, kalau tadi yang terdistribusi, dia masih bisa menjalankan aktivitas lain asal dia menyala. Ya, nah jadi di sini ada dan dia pun terbatas. Ya, dia pun terbatas. Hanya beberapa komputer yang bisa dikasih akses. Ya, seperti itu.
Oke, ini personil ya. Jadi tahapan pemakai user ya, ada staff yang tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, dan policy worker ya. Kedua spesialis TI. Spesialis TI itu apa saja ya? Atau IT ada operator, analisis sistem, desainer sistem, pemrogram aplikasi, analis program ya, program sistem, administrasi basis data, banyak ya, sampai ke webmaster. Oke, nah ini adalah organisasi teknologi informasi atau sistem informasi ya. Jadi hanya ada manajer, analis sistem, program, dan komputer. Nah ini adalah yang sering kita temukan sekarang ya, bahwa perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan IT itu ya hanya dia organisasinya ramping ya, organisasinya kecil ya, tapi bisa menjalankan seluruh seluruh wilayah ya. Contoh misalnya kayak Gojek sama Grab itu sedikit ya, mereka organisasinya, tapi produknya itu bisa menjelajah seluruh lapisan masyarakat. Oke, ini adalah contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang televisi informasi ya, contohnya misal kita ambillah aplikasi layanan ojek online ya. Ada direktur, supervisi komputer, akses data ya, meja program, analis, dan ini sampai ke bawahnya. Jadi organisasinya ada ini. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan sistem informasi, maka ini adalah bagian dari organisasi tersebut. Oke, nah ini contohnya, ini adalah di suatu bank ya, di konstruksi IT ya, IT division head ya, seperti itu. Jadi cukup sedikit ya, ramping, tapi pengaruhnya cukup besar bagi bisnis dalam perusahaan. Oke, itu saja untuk materi di kuliah pada pertemuan ini. Silakan Anda kerjakan kuis dan tugasnya. Sampai ketemu di pekan selanjutnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.